Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman polisi berkuda. Selamat berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak ngobrol, tidak membicarakan tentang ilmu-ilmu seputar kuda, ilmu-ilmu seputar berkuda. Teman-teman, pagi ini masih berada di Alkafi Stable, dan kali ini kita akan ngobrol sesuatu lagi. Ilmu yang meskipun sedikit, meskipun kecil, sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kebetulan punya kasus sama seperti saya. Jadi pagi ini, di minggu pagi yang mendung ini, mendung di sini ya, kita akan ngobrol tentang trik bagaimana caranya apabila kuda teman-teman itu susah untuk minum ya, karena teman-teman pasti tahu bahwa cairan itu minum sangat penting untuk kuda, bisa sampai fatal, bisa sampai mati ya. Saya pernah dengar kasus ada kuda yang mati karena dehidrasi. Nah, kemarin Yara Queen ini sempat susah minum, dan saya coba ulik, saya coba cari tahu seperti apa solusinya, dan akhirnya ketemu. Nah, sekarang akan saya bagi ke teman-teman sekalian sambil dipelihara aja, dirawat Yara Queen-nya ya pagi ini, karena belum keluar kandang, tadi baru makan. Dan pagi ini Yara Queen akan dipakai untuk latihan berkuda. Nah, itu juga tuh spoiler alert, ada spoiler ya, ada clue. Yara Queen ini sekarang sudah mulai dipakai latihan berkuda. Nanti ada di video berikutnya. Jadi channel YouTube Polisi Berkuda ini penuh dengan spoiler ya untuk video-video kedepannya. Oke, kita ngobrol nanti sambil dikeluarkan Yara Queen-nya, sambil saya rawat, sambil saya bersihkan. Ini pagi ini Yara Queen belum keluar teman-teman ya. Belum saya bersihkan, jadi masih pada kotor-kotor, kandangnya juga kotor. Wih. Jadi seperti teman-teman ketahui, semua yang saya sampaikan di YouTube saya ini khusus untuk pemula lah ya. Itu kalau untuk pakar-pakar kuda, kalau untuk para suhu, para senior coach, itu udah pasti tahu lah seperti apa menangani kuda. Berbagai macam kuda, karakter kuda sudah bisa dihandle. Tapi untuk yang pemula seperti saya, siapa tahu teman-teman juga sama pemula seperti saya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sedikit dari channel YouTube saya ini bisa bermanfaat. Sambil kita bersihkan Yara Queen teman-teman ya. Sekali lagi ada spoiler tadi, spoiler alert, bahwasanya Yara Queen sekarang ini sudah mulai dipakai untuk latihan berkuda. Pagi ini juga hari Minggu pagi nih, mendung-mendung gini, sebentar lagi ada orang yang mau latihan berkuda pakai Yara Queen. Oke teman-teman, langsung aja ya, sambil saya membersihkan Yara Queen, kita akan ngobrol tentang seperti apa triknya supaya kuda ini tidak kekurangan air. Karena ada beberapa kuda yang dia kesulitan untuk minum, jadi mungkin minumnya kurang bagus, kurang bernafsu untuk minum. Jadi siapa tahu apa yang saya alami, teman-teman alami juga. Ya teman-teman, jadi berbicara tentang memberi minum, memberi makan kuda ya. Dari awal saya memelihara kuda ini, sekitar 1 tahun ke belakang lah ya, mau 1 tahun, itu saya
terus diulik gitu, gonta-ganti komposisi pakan kuda. Paling pertama saya memberi makan Yara Queen ini waktu awal-awal pakai dedak, pakai ongok ya, itu yang ampas singkong itu. Terus cara memberikannya juga diloloh, dicampur, semuanya diaduk dengan menggunakan air. Itu berjalan beberapa bulan dari situ ya. Kesini saya merasa nyari ongoknya itu susah gitu. Jadi pertama jauh, kedua harus pakai mobilnya nggak ada. Kalau pakai motor berat susah lah ya gitu. Makin sini makin males beli ongoknya. Kemudian saya ganti pakai pelet. Pakai pelet ya. Saya nggak usah sebut merek ya. Yang penting pokoknya salah satu merek pelet yang biasa dipakai untuk kuda itu saya pakai. Jadi dari situ berubahlah komposisinya jadi rumput, dedak, dan pelet itu sendiri. Yang awalnya rumput, dedak, kemudian ongok gitu. Nah di situ berjalan beberapa bulan, terus saya tanya pakar juga, katanya lebih bagus peletnya itu dibasahi dulu dengan air di luar gitu. Jadi jangan dikasih keringan sama kudanya. Gitu kan, pelet itu mengembang ya. Jadi lebih aman mengembang di luar perut kuda daripada di dalam perut kuda. Nah saya ikuti itu ya. Gitu. Jadi pelet itu campur dengan dedak, dicampur dengan rumput, diloloh. Gitu. Itu berjalan sini ke sini saya malas ngelolohnya. Dikasihlah pelet itu dalam bentuk keringan, karena saya pikir kayaknya nggak apa-apa nih, karena komposisi jumlah peletnya juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya coba keringan, kemudian dedaknya yang hilang. Nah ada malas juga beli dedak, komposisi dedaknya hilang. Jadi sampai sekarang Yara Queen ini makannya rumput dan pelet saja gitu. Nah ketika rumput dan pelet itu diberikannya secara terpisah, air terpisah, pelet keringan terpisah, kemudian rumput terpisah, ternyata dengan cara seperti itu Yara Queen tidak mau minum secara langsung gitu teman-teman. Saya tidak tahu kenapa. Nah dari situ terlihat badannya Queen itu kurang pumpy, kurang ngembang lah gitu, masih kayak kurus, padahal rumputnya banyak. Satu karung itu buat 2 hari banyak lah gitu. Komposisi dengan peletnya memang lebih banyak rumput, 70%, 30% lah gitu. Nah dari situ saya berpikir lagi, padahal kuda-kuda renggong itu banyak yang hanya rumput dan dedak saja tapi badannya bisa tebal gitu ya. Badannya bisa tebal. Saya cari tahu kenapa gitu. Nah balik lagi ke cara lama diloloh, ternyata pumpy lagi gitu. Jadi mungkin ini ya, Yara Queen itu kalau minum secara langsung itu malas gitu. Tapi kalau disatukan dengan makanannya, ya mungkin kalau manusia itu mirip-mirip makan sayur gitulah ya. Mirip-mirip makan sayur, jadi dia secara tidak langsung ke minum juga, menyatu dengan makanannya itu tadi. Nah gitu. Jadi disitulah saya ketemu akhirnya solusinya. Oh ternyata memang Yara Queen ini tipe kuda yang tidak rajin untuk minum sendiri gitu. Beberapa faktor kuda yang tidak rajin minum sendiri itu bisa karena mungkin dia tidak terlalu capek, mungkin cuaca tidak terlalu panas, jadi minum dia tuh kurang gitu, minum kuda itu tuh kurang. Sementara yang namanya air, cairan kan tetap dibutuhkan gitu. Nah itu yang saya alami teman-teman ya. Kemudian saya tanya ke pakar, mereka triknya beda lagi. Gitu. Saya tanya apakah di tempatnya ada kuda yang susah minum gitu. Ternyata ada aja. Gitu. Apa itu kuda pacu, apa itu kuda yang biasa dipakai tunggang gitu. Ada aja. Nah triknya seperti apa? Ada yang triknya itu pakai garam. Nah jadi di makanannya itu diberikan garam 1 sendok makan. Tidak langsung bagus
minumnya pada saat itu juga gitu. Tiap makan kasih garam satu sendok makan, tiap makan kasih lagi. Jadi katanya kuda itu akan merasa haus nantinya gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika dikasih air dia minum gitu. Kemudian ada juga yang katanya kuda itu di dalam kandang susah minum, kemudian dibenteng aja seperti ini, tapi sebelah yang ini nggak ditali, cuman itu aja. Kemudian di sebelah sana misalkan disimpan ember berisi air gitu. Anehnya ketika ditali seperti itu di luar kandang, kuda itu bisa mau minum. Kalau di dalam kandang dia nggak minum, ada seperti itu. Nah barangkali teman-teman kasusnya sama seperti saya gitu ya, atau yang di tempat-tempat lain seperti itu. Nah bisa dicoba triknya seperti itu. Ternyata di loloh itu salah satu manfaat terbesarnya adalah jadi si kuda itu minum, mau tidak mau minum bareng dengan makan gitu ya, makan rumput, makan dedak ya, komposisi makanan sehari-harinya yang biasa teman-teman berikan gitu. Karena Yaraqueen ini pernah dipisah, air minumnya dipisah, dia nggak mau minum. Segini tuh lumayan agak pampi lagi, kemarin agak kelihatan tulang iganya segala macam. Padahal pelet ya lumayan banyak, kemudian apalagi rumput paling banyak. Ini baru aja tadi cari rumput, baru aja ngarit ya, tukang ngarit saya baru dapat nih satu karung ini segini banyak untuk 2 hari gitu. Tapi kemarin sempat ada kasus Yaraqueen ini kok badannya nggak pampi. Nah dari situ teman-teman ya, jadi intinya kalau kuda teman-teman sama susah minum, bisa lakukan cara seperti yang cara saya lakukan, atau yang tadi di tempat lain pakai garam, atau dibenteng di luar, kasih airnya di luar kandang seperti itu teman-teman ya. Trik sederhana, tapi kalau dehidrasi kan fatal juga ya kuda. Saya pernah dengar ada kuda yang mati gara-gara dehidrasi gitu. Jangan sampai terjadi kepada kuda kita. Oke, itu teman-teman trik sederhana, trik sedikit tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kebetulan sama mengalami kejadian serupa dengan saya kemarin Yaraqueen. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya lanjutkan membersihkan Yaraqueen ya. Tonton terus video yang lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe.